lagi di Samsat Sleman, mau cek fisik bantuan, sudah selesai. Ini mobilnya enak, tapi di tahun 2021 ini dia belum keyless, belum ada keyless, belum tombol di handle pintu, sama spionnya belum auto retract. Honda CR-V generasi ketiga 2010. Kaki-kaki enak, mesin tarikan enak, nyaman, bodi bagus, desainnya awet, desainnya paling bagus, paling masih bertahan walaupun udah sekarang yang generasi ke ini 3, 4 terus sekarang sudah 5 ya, CR-V turbo ke-5 kalau nggak salah. Yang ini masih kelihatan bagus. Bahkan dibanding yang generasi setelah ini yang dipaksakan jadi lebih panjang secara desain, bagusan ini. Velg yang facelift generasi akhir, generasi ketiga akhir, modelnya kayak gitu. Sama grill depannya juga susun 2. Nah, ini yang generasi faceliftnya, generasi facelift yang ketiga seperti ini, warna abu-abu muda, abu-abu metalik muda. Alhamdulillah udah di mobil, selesai cek fisik bantuan untuk cabut berkas di Sleman. Sekarang kita udah di dalam mobil Honda CR-V generasi ketiga 2010 yang tadi kita ulas di halaman parkir Samsat Sleman. Mobilnya milik Mas Bram. Kemarin beli di kilometer 127.000. Ini sekarang 127.000. Belinya kurang lebih 11 bulan yang lalu. Cerita dari Mas Bram, selama pemakaian hampir setahun kurang sebulan ini, yang udah diganti adalah pertama ban. Saat dapat memang bannya sudah kadaluarsa ya, nggak kadaluarsa lah, udah pecah-pecah lah karena masa pemakaian yang lama. Terus kemudian ganti oli, mesin, matic, servis di Honda Tugu ya kalau nggak salah. Itu kata pemiliknya habis 6,5 juta total dengan ban. Bannya satu itu sekitar 1 juta. Dia kan tank 17 ya, bannya besar. Kita bandingkan ban CR-V dengan ban Karimun. Ban Karimun tank 13, harga satuannya adalah 400.000. Itu pakai GT radial yang murah, 400 kurang kalau nggak salah gitu. Jadi harga bannya antara CR-V dan Karimun selisih sekitar harga ban CR-V satunya 2,5 kalinya ban Karimun. Oke, setelah itu katanya si insiden bumper depannya kena bolong, terus ganti bumper, cat di bengkel body repair Honda. Kata Mas Bram habis sekitar 2,9 juta ganti bumper terus cat. Terus setelah itu ganti shock itu pakai Kayaba XLG karena yang orisinil Hondanya nggak tersedia di Jogja, nggak ada stok. Oke, terus berapa ya? Ganti shock depan itu 3 juta kalau nggak salah, 3 juta. Habis itu ganti shock, radiator bocor, ganti upper tanknya, cover radiator yang bagian atasnya itu sekitar 600.000 atau 700.000. Udah radiator, terus power steering bocor, seal power steering itu murah, tapi biaya gantinya itu yang mahal karena ribet ya, nggak mudah.
itu saya lupa berapa katanya ganti power steering itu. Tapi di total dalam 11 bulan pemakaian, 2 bulan ke-12 lah, ini bulan ke-12 sekarang, sudah habis 15 juta di luar harga mobil yang saat itu sekitar 145 juta. Jadi bagi Anda yang ingin membeli Honda CR-V khususon yang generasi ketiga ini, yang biasa nyebutnya kura-kura ya, CR-V kura-kura, harap persiapkan uang untuk penggantian yang lumayan, karena mobil depan kita kanan, ntar dulu, salib truknya dulu. Maaf tadi keputus, kameranya jatuh. Oke, jadi bagi orang yang ingin membeli Honda CR-V, ingat ini kategori mobil mewah. Walaupun harga secondnya sudah terjangkau, dia seperti X-Trail juga, tapi harganya dia tidak seturun X-Trail ya, T30. Ingat, spare partnya mahal, pajak tahunannya masih mahal, tapi kenyamanannya dapet, mesinnya juga enak. Yang 2400 cc, ini 2400 cc matic semua ya. Ada yang CR-V generasi ketiga ini yang manual, adanya cuma yang di mesin 2000 cc, tapi itu malah lebih jarang gitu. Jadi ini 15 juta estimasi apa yang sudah dilakukan perbaikan. Nanti estimasi katanya masih perlu ganti sok belakang dan yang lainnya gitu. Oke, segitu dulu. Oh iya, sedikit cerita. Kemarin waktu mencarikan CR-V generasi ketiga ini, sayangnya banyak unit CR-V bekas itu yang kondisinya tidak terawat ya. Kalau yang di personnya langsung, pengguna langsung, kondisinya udah nggak terawat. Banyak yang udah nggak terawat. Detail-detailnya tuh menyedihkan lah gitu. Itu dicari, saya nyari di seputaran Jogja, Klaten, sampai Sukoharjo, Solo, banyak yang terawat. Yang paling terawat ini dengan kondisi kilometer yang minim. Itu pun setelah dibeli, biaya perbaikannya ternyata juga lumayan gitu. Tapi yang ini yang Mas Bram sendiri yang nyari gitu. Jadi kecuali kalau yang di showroom ya, kalau yang di showroom kemarin saya lihat ya memang eksterior interiornya bersih, tapi banyak yang sudah tidak bagus juga, terutama di kaki-kaki ya gitu, terutama di kaki-kaki. Kenapa sih kaki-kakinya banyak trouble di CR-V? Pertama sih ya jelas karena umur ini udah 10 tahun lebih, terus kemudian bannya besar, banyak yang lewat jalan rusak atau polisi tidur tuh karena mobil ini nyaman, lewat polisi tidur tuh main hajar aja gitu. Jadi memang nyaman, tapi kalau kita makainya juga kasar, pasti kaki-kakinya tidak akan awet tuh. Terus yang ketiga, dia kan power steeringnya masih yang hidrolik power steering ya, yang pakai fluid, pakai cairan. Kalau pakai cairan itu memang wajar, pasti ada bocor atau rembes gitu, karena seal dari karet itu kan ada umurnya. Biasanya kalau bocornya belum parah, nanti diisi minyak yang penambal bocor, minyak power steering yang penambal bocor khusus gitu. Tapi kalau misalkan bocornya itu cuma rembes-rembes sedikit lah gitu. Tapi kalau memang sudah parah, mau nggak mau ya harus overhaul, bisa pompa power steeringnya, bisa rack steernya gitu ya. Jadi CR-V generasi ketiga. Tapi kalau masalah kenyamanan, mobil ini nyaman, peredamannya bagus, kaki-kakinya enak. Tapi satu ciri khas Honda, suara ban dengan aspal itu terdengar di kabin ya. Itu dari Jazz, Brio sampai Accord, itu khasnya Honda. Nggak tahu kenapa selalu suara gemuruh ban dengan aspal itu terdengar jelas, padahal peredaman mesinnya itu sudah bagus banget gitu. Tapi yang gemuruh ban itu ciri khas Honda, selalu terdengar, dan sampai di kelas CR-V pun masih terdengar. Itu minusnya sih
Sama minusnya satu lagi, konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM-nya dalam kota itu 1 banding 6 sampai 1 banding 7 pakai Pertamax gitu. Jadi yang kaum mendang-mending ya, yang masih ngepres, dipertimbangkan untuk memilih CR-V. Tapi kalau Anda sudah cukup berlebih buat keluarga, buat sodako, mencari pleasure dalam hidup, CR-V pilihan yang tepat. Oke, saya kira gitu dulu tentang plus minus suka duka CR-V. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.